ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Yang terhormat Ibu Miss Dewi Setiawati selaku Kepala Sekolah SD Jalukas beserta jajaran Miss dan Mister Guru SD Jalukas dan kami hormati dari rumah kita dan anak-anak siswa-siswi SD Jalukas yang Mister sayangi. Oke, tepuk semangat. Alhamdulillah. Masih semangat nggak? Kangen nggak sama sekolah? Ya. Kangen nggak sama sekolah? Apalagi kelas 1 ya, belum pernah ke sekolah ya. Kangen nggak sama sekolah? Pengen ketemu nggak sama Miss dan Mister yang ngajar di kelas 1? Ya. Pasti kangen ya. Makanya kita banyakin berdoa ya, semoga di tahun ajaran berikutnya mudah-mudahan kita bisa bertatap muka masuk ke sekolah dan kita bisa belajar normal kembali. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di Zoom meeting dalam acara Siroh Academy. Apa sih itu Siroh Academy? Kenapa sih kita harus ngikutin Siroh Academy? Nanti kita akan gambarkan apa sih itu maksudnya. Baik, sebelum kita memulai acara, mari kita dengarkan sambutan dari tim Islamic SDT Al-Ikhlas. Siapa yang kenal Mister Bagus? Ada yang udah kenal belum? Ada yang belum kenal? Oke. Kalau yang belum kenal, mari kita perlihatkan kepada Mister Bagus. Silahkan. Terima kasih, Mister Capit. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang menjawab salam Mister semuanya masuk surga. Amin. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati, yang kita sayangi, Kepala Sekolah SDIT Al-Ikhlas Miss Dewi Setiawati, juga yang sama-sama kita hormati dan sayangi seluruh guru-guru SDIT Al-Ikhlas, guru-guru kalian semua yang kalian sayangi, dan juga tak lupa yang kita hormati narasumber kita, Ustadz kita pada hari ini yang insya Allah akan memberikan materinya kepada kita, yaitu Ustadz Alamsyah LC dari Rumah Kisah. Selamat datang kepada Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih waktunya sudah berkesempatan hadir, bergabung bersama kami, berkenalan, berinteraksi dengan siswa-siswi SDIT Al-Ikhlas. Baik, anak-anakku sekalian, Mister sangat apresiasi bagi kalian yang saat ini telah bergabung dalam kegiatan Siroh Academy. Ya, apa itu Siroh Academy? Nanti akan kita temukan jawabannya yang akan langsung
disampaikan, akan langsung dibawakan oleh Ustadz Alamsyah LC. Kalian harus tetap semangat, dengarkan, simak apa yang akan nanti disampaikan, apa yang nanti kita saksikan, gitu ya. Siapa yang suka mendengar kisah-kisah, baik itu kisah Nabi atau kisah sahabat di rumah? Coba angkat tangan. Yang suka mendengarkan kisah Nabi angkat tangan bersama orang tuanya. Angkat tangan. Yang suka mendengarkan kisah sahabat juga angkat tangan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita sama-sama belajar di Sirah Academy, ya. Selamat mengikuti Sirah Academy ini dengan baik, dengan happy. Semoga ini akan menjadi pahala yang besar buat kita, buat keluarga kita dan seluruh keluarga besar SDIT Al-Ikhlas. Terima kasih, cukup dari Mr. Bagus. Selamat menyaksikan, selamat mengikuti Sirah Academy pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron jazakallah khairan jaza kepada Mr. Bagus yang telah memberikan sambutan untuk Sirah Academy hari ini. Alhamdulillah, kita akan acara kita yaitu kita dulu yang akan mengisi materi ini yaitu Ustadz Alamsyah LC. Sebelum Mister panggil Ustadznya, kira-kira teman-teman di rumah sudah mendownload aplikasi Rumah Kisah belum? Dah. Alhamdulillah, good. Didengarkan tidak? Didengarkan atau tidak? Ayo. Ayo, audionya itu di Rumah Kisah itu kan banyak kisah-kisahnya. Kira-kira kisah apa sih yang favorit buat kamu? Kalau Mister, cerita favoritnya adalah Ashabul Kahfi. Wah. Ada yang udah pernah dengar belum Ashabul Kahfi? Wah, coba nanti kalau semuanya selesai ini, coba dibuka lagi Rumah Kisahnya ya, aplikasi Rumah Kisah. Terus dengarkan audio dari cerita-cerita yang ada di aplikasi Rumah Kisah. Seru-seru loh. Rugi kalau enggak didengarkan. Baik, kita panggilkan Ustadz Alamsyah LC dari Rumah Kisah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya Ustadz doain. Ziarah Rasul di kota Madinah. Amin. Amin. Pulangnya bisa mendapat uang jajan yang berlimpah. Amin. Dan nantinya disayang papah dan mamah. Amin ya Rabbal. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para guru yang sama-sama kita cintai hadir di tengah-tengah kita, adik-adik, sahabat kisah semuanya, kita doakan guru-guru kita selalu mendapatkan berkah hidupnya. Amin ya Rabb. Dijadikan ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi kita semua dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Adik-adik sahabat kisah, apa kabar semuanya? Pada sehat apa enggak ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fine, thank you.
Walaupun kita tidak bisa di dalam satu ruangan bertatap muka, tapi insya Allah hati kita ditautkan karena di semua hati kita ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah jauh lama meninggalkan kita, tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan umatnya yang selalu di dalamnya ada hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik kita ada di Sirah Academy, yang mana ini upaya kita supaya kita bisa disayang sama Rasulullah. Jadi kalau Ustadz ditanya, Ustadz saya pengen banget disayang sama Rasulullah. Saya pengen banget dicintai sama Rasulullah. Dan saya pengen banget ketemu sama Rasulullah. Di sini siapa yang mau ketemu Rasulullah? Saya. Ya. Yang mau ketemu Rasulullah disebutkan di dalam hadis, seseorang yang bertemu Rasulullah di dalam mimpi, maka itu benar-benar Rasulullah. Tahu nggak kenapa? Karena Rasulullah tidak bisa diserupai oleh setan yang manapun. Baik setan yang paling jago, iblis, laknatullah, atau setan-setan yang masih kecil-kecil. Tidak ada yang bisa menyerupai Rasulullah. Nah, caranya gimana supaya kita disayangi sama Rasulullah? Caranya adalah mengenal Rasulullah lebih dalam. Dan salah satunya dengan mendengarkan kisah di rumah kisah. Siapa yang udah dengerin episode ke-6 di sini? Apa sudah pinter? Siapa lagi itu? Ada yang udah dengerin episode ke-6? Nah, Ustadz mau ya sudah ya. Ustadz mau menceritakan ulang apa sih yang ada di episode ke-6 ini. Sekarang Ustadz mau tanya, ada cerita. Kalau kalian semua adik-adik sahabat kisah punya satu orang teman, misalnya namanya Syifa. Syifa ini orangnya sangat baik, orangnya penurut, pintar, dan Syifa ini tidak pernah berbohong. Jadi orangnya sangat jujur sekali. Kalau ditanya guru jujur, kalau nggak ngerjain PR misalnya jujur. Jadi Syifa ini orangnya jujur banget. Suatu ketika Syifa ini tiba-tiba datang ke dalam kelas, kalian ada di dalam kelas, kemudian Syifa bilang, teman-teman, tadi aku baru ketemu sama Ibu Dewi, sama Miss Dewi. Kemudian Miss Dewi bilang kalau aku ditunjuk sebagai ketua kelas. Kira-kira adik-adik sahabat kisah percaya apa enggak? Percaya. Percaya apa enggak? Percaya. Karena Syifa ini enggak pernah bohong. Dia orangnya jujur. Nah, begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul punya julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Dari semasa kecilnya, dari Rasul lahir sampai Rasul wafat, tidak pernah berbohong walaupun satu kali. Bahkan Rasul juga suka bercanda kayak kita. Tapi Rasul kalau bercanda nggak suka bohong. Misalnya Rasul bilang ketika itu, ada nenek-nenek datang ke hadapan Rasul bilang, wahai Rasul, aku ini nanti ada di surga apa enggak? Kemudian Rasul bilang, wahai nenek, di surga itu enggak ada nenek-nenek. Terus nenek-neneknya nangis. Ketika nenek-neneknya nangis, Rasul bilang, kenapa nangis? Kamu nanti akan masuk surga, tapi umurmu di surga yaitu seumurnya Nabi Isa alaihi salam, yaitu berumur 33 tahun. Jadi Rasul tidak pernah berbohong. Nah, di kisah ini ketika itu
kafir Quraisy sedang bingung untuk menentukan suatu masalah, dan datanglah Rasul, orang yang tidak pernah berbohong, orang yang sangat cerdas. Kira-kira kafir Quraisy kalau dibilang bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, percaya apa enggak? Kalau kafir Quraisy kemudian dibilang sama Rasul, wahai kafir Quraisy, aku ini utusan Allah. Kira-kira kafir Quraisy percaya apa enggak? Tidak. Tidak. Padahal Rasul nggak pernah bohong. Padahal Rasul selalu jujur. Makanya kalau adik-adik sahabat kisah punya teman yang jujur, kemudian ada orang tua yang jujur, gurunya jujur, kalau nggak percaya berarti mirip-mirip sama kafir Quraisy. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Nah, ketika itulah Rasul datang, orang-orang ini udah hampir mau berperang karena mau menentukan di mana diletakkan Ka'bah. Nah, Rasul sebagai orang yang tidak pernah berbohong datang memberikan solusi untuk semuanya. Nah, begitulah kira-kira adik-adik kalau ada permasalahan harus bisa menjadi solusi di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi. Nah, untuk sebelum kita lanjutkan, ada apa sih sebenarnya fakta-fakta menarik di episode ke-6 ini? Kita coba sama-sama dulu dengerin kisahnya sedikit yang insya Allah akan diputarkan. Rumah Kisah mempersembahkan serial Sirah Nabawiyah. Sahabat kisah, pada episode kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Peristiwa ini terjadi saat Muhammad SAW berusia 35 tahun, sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Seperti apa kisahnya? Yuk, sama-sama kita dengarkan. Kota Mekah yang tandus dan gersang, yang sekian lama tidak disiram air hujan, pada suatu hari ditutupi oleh awan mendung yang sangat tebal. Kilat sambar menyambar dan petir bersahut-sahutan. Banyak penduduk Mekah yang keluar rumah, menatap ke langit yang gelap, dan menanti turunnya hujan. Karena di kota Mekah jarang sekali turun hujan. Pada awalnya, penduduk Mekah sangat senang dengan turunnya hujan ini. Namun, lama-kelamaan mereka menjadi cemas karena hujannya sangat deras dan lama. Guntur pun bersahut-sahutan. Sebuah bencana pun terjadi. Sebuah banjir bandang menghantam kota Mekah. Air bah datang dari dataran tinggi sebelah utara Mekah, memasuki pusat kota dan menerjang apapun yang ada di hadapannya. Saat tiba di pusat kota, mereka benar-benar terkejut. Ya, bagaimana ini? Kenapa bisa jadi begini? Rumah ibadah yang kita agungkan telah hancur. Ka'bah telah porak-poranda. Orang yang berani-berani menghancurkan Ka'bah, maka mereka akan bernasib sama seperti Raja Abraha dan pasukan gajahnya. Tuhan kita
kita yang langsung menghancurkan mereka. Aku menyaksikan langsung peristiwa itu dan kita jangan sampai mengulanginya lagi. Para hadirin tidak perlu khawatir. Aku sendiri yang akan memulai merobohkan Ka'bah. Jika Tuhan murka, maka pasti Tuhan akan menurunkan azab kepadaku. Sahabat kisah, setelah Ka'bah dirobohkan, kaum Quraisy mulai membangunnya dari awal. Setiap kabilah membangun sisi Ka'bah yang berbeda. Kabilah Bani Abdi Manaf, yang termasuk di dalamnya Muhammad SAW, membangun bagian depan Ka'bah, yaitu bagian yang paling mulia. Setelah mereka sampai ke tempat Hajar Aswad yang semestinya, yaitu sudut sebelah kanan pintu Ka'bah, Muhammad SAW langsung mengangkat Hajar Aswad, batu hitam yang mulia itu, dengan kedua tangannya yang mulia. Kemudian meletakkannya ke tempat yang semestinya dengan penuh hati-hati. Setelahnya, Muhammad SAW langsung menolehkan wajahnya ke seluruh orang yang ketika itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Kebahagiaan dan senyum di wajah mereka. Wahai Muhammad, aku berterima kasih kepadamu. Sungguh, engkau telah mengeluarkan kami dari masalah ini. Kalau saja engkau tidak datang, mungkin seluruh suku-suku Quraisy akan saling memerangi. Assalamualaikum sahabat kisah. Bagaimana kisah barusan? Seru kan? Di aplikasi Rumah Kisah ada. Masya Allah, tabarakallah. Baru sedikit kita dengar, ceritanya sudah sangat bagus sekali. Kalau mau dengar lengkapnya, adik-adik dengerin masing-masing di aplikasi Rumah Kisah. Tadi kita sama-sama dengar di awal itu ada suara hujan besar. Di sini siapa yang suka main hujan-hujanan? Ya. Siapa yang suka main hujan-hujanan? Saya. Ternyata adik-adik sahabat kisah, dulu Ka'bah itu ya pernah kebanjiran sebanyak 2 kali yang paling besar. Yang paling besar yang pertama, Ka'bah pernah kebanjiran ketika musibah bumi tenggelam pada masanya Nabi Nuh alaihi salam. Ka'bah banjir, tenggelam. Kok zaman Nabi Nuh Ka'bah sudah ada? Ternyata Ka'bah itu sejak sebelum Nabi Adam diciptakan, 1000 tahun yang lalu sebelum Nabi Adam diciptakan, bangunan Ka'bah itu sudah dibangun oleh malaikat. Baru kemudian berlalunya zaman ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mulailah dibangun kembali. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun Ka'bah, tapi para malaikat dulu sudah lebih dulu membangun Ka'bah. Adapun Nabi Ibrahim membangun setelah para malaikat, bahkan dikisahkan Nabi Adam juga dulu sempat membangun Ka'bah. Dan banjir yang kedua yaitu ketika di masanya Rasulullah SAW. Saat itu banjir sangat besar, seperti yang kita dengar tadi, hujannya sangat lebat sehingga mengakibatkan banjir terjadi. Nah, adik-adik juga tadi dengar ada disebutin yang namanya Hajar Aswad. Di sini siapa yang tahu artinya Hajar Aswad?
Ada yang tahu nggak artinya Hajar Aswad? Coba di sini. Ya, betul. Hajar artinya batu dan aswad artinya hitam. Jadi Hajar Aswad itu saat ini warnanya hitam. Tapi adik-adik sahabat kisah harus tahu. Ternyata dulu Hajar Aswad itu diturunkan oleh Allah langsung dari surga. Dan ternyata Hajar Aswad dulu warnanya itu bukan hitam, tapi putih seperti putihnya susu. Nah terus kenapa Ustadz bisa jadi hitam sekarang? Ternyata jadi hitam karena dosa-dosanya umat manusia. Jadi dosa-dosa kita ternyata membuat hitam batu Hajar Aswad. Dan ternyata bukan hanya batu yang menjadi hitam, tapi hati kita juga nanti menjadi hitam kalau kita kebanyakan melakukan dosa. Makanya di sekolah, di rumah, kita berusaha menjadi anak yang baik, yang taat sama guru, dan juga taat sama orang tua. Adik-adik tahu nggak? Ka'bah itu diperuntukkan untuk tawaf. Tawaf ini artinya mengelilingi Ka'bah. Kalau sekarang nih lagi masa COVID, yang tawaf itu sedikit. Mungkin hanya 50 orang, 100 orang. Tapi kalau sebelum COVID, sekali tawaf itu bisa ratusan ribu orang. Dan ternyata di atasnya Ka'bah, persis di atasnya Ka'bah, kita naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Di atasnya langit ketujuh, ada yang namanya Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ini setiap hari tawaf 70.000 malaikat. Tepat di atas Ka'bah. Adik-adik tahu nggak? Satu malaikat besarnya itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Malaikat itu besarnya dari timur sampai barat, satu bumi full dengan sayapnya. Karena sayapnya malaikat itu banyaknya sebanyak 600. Dan tingginya dari muka bumi sampai atas langit. Bayangkan betapa besarnya Baitul Ma'mur ini. Jadi sebenarnya di atas Ka'bah ada juga tempat yang mulia, yaitu Baitul Ma'mur. Makanya adik-adik, kalau sedang di Ka'bah, tawaf di Ka'bah, pergi umroh di Ka'bah, harus banyak-banyakin doa. Terutama di multazam. Multazam itu adalah tiang Hajar Aswad dengan batas pintunya Ka'bah. Itu namanya multazam. Dan doa di multazam itu sangat-sangat dikabulkan oleh Allah. Kalau ada yang mau mainan paling mahal, nanti berdoa di situ langsung dapat. Kalau ada yang mau jadi ranking 1, peringkat 1, nilainya bagus, doa di multazam, nanti Allah ijabah. Jadi kalau kita pergi ke Ka'bah, jangan lupa untuk memperbanyak berdoa. Di sini siapa yang udah pernah umroh atau haji, tawaf di Ka'bah? Ada nggak? Pernah di lapangan Al-Ikhlas. Di asrama haji. Oh, di asrama haji, ada juga di Blok M Square ya. Oh, kalau itu beda lagi tuh. Ya. Kalau itu insya Allah kita mulai dulu tuh yang di Al-Ikhlas, yang di Pondok Gede, yang di Blok M Square. Mudah-mudahan kita berdoa, Ustadz doain semoga semua yang mendengarkan kisah, yang mengenal Rasulullah, cepat-cepat Allah panggil untuk tawaf di depan Ka'bah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi topiknya bareng Ustadz. Nanti Ustadz jelasin nih Ka'bah nih. Ini multazam di sini. Ini namanya Hijir Ismail. Makanya jangan lupa berdoa. Kira-kira itu sahabat adik-adik sahabat kisah.
fakta-fakta dan juga kisah yang bisa kita ambil pelajarannya dari episode ke-6 ini. Baik, terima kasih Ustadz Alamsah yang sudah memberikan materinya. Mr. Capit, suaranya tidak ada. Jadi, yuk setelah ini kita buka rumah kisah, kita dengarkan. Boleh saat mau tidur kita dengarkan rumah kisah itu. Jadi biar tahu juga tentang sejarah Islam. Kita juga nggak boleh ini ya. Oke, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dari anak-anakku yang pengen ditanyakan mengenai cerita tadi atau apapun, boleh ditanyakan langsung ke Ustadz Alamsah. Boleh kalau semuanya ada yang ingin bertanya, silakan raise your hand. Nanti kalau udah Mister tunjuk, silakan dinyalakan audionya. Oke, pertama dari An-Najam Riza tuh, dia udah raise. Oke, siapa dulu? Riza. Ya, apa yang ingin ditanyakan Riza? Silakan. Kagak ada. Enggak ada. Baik, yang lain mungkin Alia. Alia tadi mengangkat tangannya. Silakan Alia, apa yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau di kayak Ka'bah di Al-Ikhlas itu juga bakal terkabul gitu nggak sih? Oke, yang lain di mute dulu. Yang lain di mute dulu biar kita dengarkan Alia ingin menanyakan sesuatu kepada Ustadz Alamsah. Oke, Alia dari Grade for Al-Muluk. Al-Muluk itu gurunya siapa ya? Miss Yanti sama Mr. Dedi Susanto ya. Oke, silakan Alia, pertanyaannya apa? Kalau tawaf di Al-Ikhlas gitu, itu doanya bakal terkabul juga enggak? Oh gitu. Oke, terima kasih Alia. Jadi pertanyaannya itu begini Ustadz Alamsah. Kalau seumpama kita berdoa di sekolah Al-Ikhlas, apakah doa kita terkabul? Begitu, Bu. Ya, Masya Allah, tabarakallah, Aliyah nih pertanyaannya bagus sekali. Ustadz nanti akan jawab. Nah, jadi Aliyah dan adik-adik sahabat kisah semuanya, kalau kita berdoa dengan hati yang tulus, kemudian tunduk kepada Allah, dimanapun kita berdoa, insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Tapi ada tapinya. Contohnya, kalau Aliyah mau pergi ke sekolah dari rumah, kalau Aliyah jalan kaki, kira-kira sampai nggak ke sekolah? Atau Aliyah naik motor, kira-kira sampai nggak ke rumah, ke sekolah? Atau naik mobil, atau bahkan naik pesawat misalnya ke sekolah. Nah, semuanya pasti akan sampai ke sekolah, tapi kalau naik mobil atau naik F1 yang cepat sekali, pasti akan berbeda kapan dikabulkannya. Jadi kalau berdoa di Ka'bahnya Al-Ikhlas dikabulkan, tapi mungkin tidak secepat ketika Aliyah doa di depan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Tapi Aliyah harus tetap berdoa dimanapun, di Ka'bahnya Al-Ikhlas atau dimanapun, insya Allah innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar apapun yang didoakan oleh hambanya. Emang Aliyah doanya apa sih kalau di depan Ka'bah Al-Ikhlas itu?
Silakan Alia, kira-kira mau doa apa sih? Kalau jadi seumpama Nanti kita Alia itu bareng-bareng. mau jadi sukses. pengen jadi Amin. sukses. Sukses dunia Amin. akhirat. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Alamsa dan terima kasih Alia. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oh, dari Anur nih, grade 1 Anur, Kafa, Masya Allah. Oke, silakan dinyalakan dulu audionya. Silakan Kafa. Oke, Kafa, nama panjangnya siapa? Kafaratul Majelis. Yang ngomong sayang, Kafa. Silakan, nama panjangnya siapa Kafa? Muhammad Kafa Alfa Rizi, ya. Masya Allah. Oke, suaranya kurang terlalu jelas, mungkin agak majuan lagi ya. Oke, Kafa, di grade 1 Anur itu siapa gurunya? Kenal nggak? Dan Maksum. Miss Nirmala dan Mr. Maksum. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Kira-kira mau yang ingin ditanyakan apa ya, Kafa? Silakan. Coba diulangi lagi, tadi kurang jelas ya. Kedengeran nggak yang lain? Oh, Mister, Kafa nanya Ka'bah itu apa? Ka'bah itu? Ka'bah itu apa, Mister? Kafa nanya begitu. Ka'bah itu apa ya, Ustadz? Tolong dong jelasin. Ya, Kafa dan juga adik-adik sahabat kisah yang lain, Ka'bah itu kalau secara bahasa kita bisa artikan bentuk sesuatu yang memiliki bentuk kotak. Tapi kalau menurut istilah di dalam agama, Ka'bah ini rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ka'bah ini bentuknya sekarang itu kotak, ya, persegi. Padahal dulu pada awalnya Ka'bah itu bentuknya tidak persegi 4, tapi persegi panjang. Cuma karena lain hal, tidak adanya biaya ketika kafir Quraisy membangun dan seterusnya, akhirnya Ka'bah sekarang hampir persegi 4. Nah, kalau Kafa mau lihat bentuknya, Kafa bisa langsung ke Ka'bah yang ada di Al-Ikhlas dulu tuh. Kira-kira bentuknya seperti itu. Nah, nanti kalau Kafa udah dipanggil sama Allah, Kafa bakal melihat Ka'bah yang asli ada di Mekah. Nah, pada intinya Ka'bah ini adalah rumah Allah, tempat ibadahnya kaum muslimin, tempat tawafnya kaum muslimin, dan kalau Kafa haji, Kafa umroh, adik-adik sahabat kisah umroh itu harus tawafnya di depan Ka'bah. Nah, ini dia Ka'bahnya. Masya Allah. Ustadz mau kasih tahu ke adik-adik sahabat kisah. Ternyata Ka'bah itu lebih indah, lebih cantik kalau kita lihat langsung. Makanya Ustadz doain semoga Kafa segera berada di depan Ka'bah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini, orangnya ramai banget itu. Itu orang semua ya, bukan semut itu. Itu semuanya orang yang ada di sekitar Ka'bah sedang tawaf. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz. Ka'bah itu tempat berkumpulnya seluruh umat manusia di dunia, itu berkumpul jadi satu. Jadi di situ ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang pendek, kulitnya hitam, kulitnya merah, kulitnya coklat, kuning, segalanya ada semua di situ. Makanya luar biasanya Islam itu tidak memandang fisik seseorang. Yang Allah lihatkan itu adalah
keimanan kita. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Atorik nih, Kaila. Masya Allah. Kaila, silakan Kaila. Mister, Ananda Faiz dulu, Mister. Oh, Faiz dulu. Oke, Faiz. Faiz Adi Pramana. Coba dari kelas mana, gurunya siapa, dan pertanyaannya apa? Monggo. Dari kelas 5 Al-Bainah, gurunya Miss Nina sama Miss Erma. Oh, dari Al-Bayyinah, Miss Nina dan Miss Erma. Masya Allah. Silakan, pertanyaannya apa, Faiz? Saat banjir zaman Nabi Nuh itu satu Arab doang apa satu dunia, Ustadz? Oh gitu. Oke, terima kasih Faiz, Masya Allah. Pertanyaannya dari Faiz, ketika zamannya Nabi Nuh itu ketika banjir itu cuma satu kota aja, satu negara atau seluruh dunia, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, Faiz, pertanyaan yang sangat bagus banget. Tapi kayaknya Faiz ini lagi liburan ya? Ada lagi di hutan apa di sungai itu? Hanya Jadi alam. Ya, bagus banget pertanyaannya Faiz. Jadi banjirnya Nabi Nuh itu banjir yang paling besar yang pernah terjadi di zaman manapun. Banjir yang pernah terjadi paling besar karena banjir ini bukan hanya banjir, tapi itu bentuk azab, bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu doanya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul berdoa, ya Allah, janganlah engkau musnahkan umatku dengan banjir sebagaimana banjirnya umat Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Allah kabulkan. Jadi kalau ditanya banjirnya itu apakah satu kota atau seluruh dunia, ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling kuat yang diambil ulama bahwa banjir ini terjadi di seluruh muka bumi dan terjadi berbulan-bulan karena hujannya tidak berhenti-henti. Bahkan bahteranya Nabi Nuh itu benar-benar berjalan terus mengikuti arah banjir itu. Dan adik-adik sahabat kisah harus tahu, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang tersisa setelah banjir itu surut hanyalah orang-orang yang ada di dalam kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Berarti kakek-kakeknya kita dulu, kakeknya Ustadz, sama kakeknya Faiz, sama kakek yang lain dulu ada di satu perahu. Yaitu di perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi banjir bandang itu termasuk azab ya. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Dan yang bisa selamat hanya yang ikut dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, baik hewan ataupun manusia. Oke, dari kelas 1 sudah ada yang menanyakan, kelas 4 sudah ada yang menanyakan, kelas 5 udah aja, 2 dan kelas 3. Wakil dari 3 Al-Fajar Fidela. Silakan Fidela. Gimana caranya Allah manggil kita? Coba diulangi lagi, bagaimana Allah memanggil kita? Coba Fidela diulangi lagi, dinyalakan lagi audionya. Gimana caranya Allah manggil kita ke Ka'bah, dalam pikiran kita atau gimana? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa Ustadz. Bagaimana cara Allah memanggil kita untuk datang ke Ka'bah? Masya Allah. Jadi merinding Mister dengarnya. Oke, Ustadz Alamsah, mohon penjelasannya. Bagaimana sih Allah itu memanggil kita untuk datang ke Baitullah untuk bisa melihat Ka'bah? Ya, Masya Allah, Dela nih, student Al-Ikhlas nih, pinter-pinter nih, sambil liburan, sambil belajar nih ya. Dela kayaknya lagi di pantai itu.
Ustaz ntar mau minta ajarin deh, minta ajarin biar ada di pantai juga. Baik. Jadi Dela, bagaimana Allah manggil kita? Nah, adik-adik sahabat kisah itu harus tahu. Dulu setelah Nabi Ibrahim selesai bersama Nabi Ismail alaihi salam membangun Ka'bah, kata Nabi Ibrahim begini. Wahai Allah, kami sudah membangun Ka'bah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, panggillah umat manusia untuk datang ke Ka'bahku ini, untuk datang ke rumahku ini. Terus kata Nabi Ibrahim, wahai Allah, gimana saya memanggilnya? Kalau sekarang udah ada mikrofon, kalau sekarang udah ada YouTube, jadi gampang manggil orang. Tapi kalau dulu zaman Nabi Ibrahim nggak ada. Akhirnya apa kata Allah? Wahai Ibrahim, engkau panggil dan aku yang akan menyampaikan kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Jadi saat itu Nabi Ibrahim langsung memanggil, wahai umat manusia, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang mukmin, datanglah ke Ka'bahnya Allah. Dan ketika itu kita semua yang masih ada di alam arwah, semuanya menjawab yang memang menjawab. Kalau yang pergi umrohnya udah 5 kali, berarti dia jawabnya udah 5 kali. Mungkin nanti bakal 10 kali. Nah, kalau yang belum pergi, mungkin dia jawabnya agak lama. Pas Nabi Ibrahim manggil, mungkin dia lagi bengong dulu, lagi ngelamun dulu, dia belum nyaut. Nah, dari mana kita tahu bahwa kita nyaut, kita hadir atau enggak pas Nabi Ibrahim panggil? Salah satu tanda yang paling tepat untuk menilainya adalah kalau kita semakin banyak berdoa untuk bisa ke Ka'bah, itu adalah bukti dan tanda kita akan segera dipanggil oleh Allah. Jadi cara Allah manggil kita adalah dengan diizinkannya kita berdoa. Kalau Dela setiap hari berdoa minta Ka'bah, minta ke Ka'bah, percayalah bahwa Allah ingin segera memanggil Dela. Tapi kalau ada teman-teman Dela mungkin nggak berdoa, nah mungkin agak lama nanti pergi ke Ka'bahnya. Jadi Allah memanggil kita, tandanya adalah dengan lebih seringnya kita berdoa untuk bisa pergi ke Ka'bah dan juga ziarah Rasulullah di Madinah. Masya Allah. Jadi tandanya Allah memanggil kita untuk datang ke Ka'bah, yaitu banyaknya kita meminta, bermunajat, berdoa kepada Allah untuk datang ke Ka'bah dan berziarah ke makamnya Nabi Allah di Madinah. Jadi teman-temanku, anak-anakku, kalau semuanya kalian ingin segera ke Ka'bah, baik umroh ataupun haji, berbanyaklah berdoa. Ya Allah, segerakanlah saya dan keluarga saya, ayah dan ibu saya untuk datang ke Ka'bah. Oke, kita langsung ke grade 2. Di sini ada grade 2, ada dari 2 Asyam Zihni. Oke, Zihni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zihni Hasanah Afifah. Saya dari grade 2 Asyam. Saya mau bertanya, Ka'bah itu artinya apa, Ustadz? Oke, jadi Zihni menanyakan, Ka'bah itu apa sih artinya, Ustadz? Kenapa dinamakan Ka'bah gitu? Oke, silakan Ustadz Alamsyah. Ya, Zihni semangat banget ini. Insya Allah semangatnya bisa mengantarkan Zihni sampai ke Ka'bah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi Ka'bah tadi sudah jelasin maknanya yaitu persegi atau kotak. Tapi kalau di dalam Islam tidak hanya secara bahasa, akan tetapi kita juga harus memaknai apa yang dimau oleh syariat. Sedangkan yang dimau oleh syariat, Ka'bah ini berarti adalah
rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ka'bah ini punya nama lain seperti Bakkah atau Baitullah. Nah, ini nama-nama lain daripada Ka'bah. Jadi kalau kita sebut, mau kemana kamu? Saya mau ke Baitullah. Berarti itu juga ke Ka'bah. Mau kemana kamu? Saya mau ke Bakkah. Bakkah berarti juga Ka'bah. Jadi Ka'bah ini banyak maknanya. Jadi nggak bisa kita artikan hanya secara bahasa, tapi juga bermakna rumahnya Allah, tempat beribadahnya kaum muslimin. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi Ka'bah itu ada nama lainnya ya, ada Bakkah, Baitullah dan lain-lain. Dan tempatnya Ka'bah itu ada di tengah-tengah Masjidil Haram, Masya Allah. Jadi kalau semuanya ke Masjidil Haram di Mekah, itu tengah-tengahnya bolong, ada Ka'bahnya di tengah. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari perwakilan grade 1 until grade 5. Mudah-mudahan bisa mewakili ya. Mohon maaf untuk anak-anakku yang belum menanyakan karena waktunya sudah habis. Mohon maaf sekali. Insya Allah di pertemuan berikutnya bisa menanyakan. Kemudian kita minta doanya Ustadz. Mudah-mudahan pandemi ini segera hilangkan dan mudah-mudahan di tahun ajaran berikutnya mudah-mudahan kita bisa bertatap muka dan mudah-mudahan juga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk ke Baitullah. Mohon untuk doanya Ustadz. Untuk anak-anakku semuanya silakan raise your hand. Kita angkat tangannya, kita bermunajat kepada Allah. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa. Adik-adik, anak-anakku, sahabat kisah yang dimuliakan Allah, kita khusyuk, tunduk berdoa dan harus yakin doa yang kita doakan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena di sini yang ikut berdoa ada 300 orang. Insya Allah salah satunya Allah kabulin yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita khusyuk di dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan tayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang manfaat, berikanlah kami rezeki yang banyak, jadikanlah kami anak-anak yang taat kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan juga kepada teman-teman kami semuanya. Allahumma rzuqna liqa'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rizkikanlah kami untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain. Ya Allah, rizkikanlah kami untuk berkunjung ke kota yang mulia Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan semoga umur kami panjang sehingga kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan semoga kita semua yang di sini bisa full puasa Ramadannya. Ya Allah, terimalah puasa kami dan jadikanlah kami orang-orang yang soleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustadz Alamsyah hari ini yang sudah memberikan materinya dan menjawab pertanyaan dari anak-anak alif kelas. Semoga ilmu yang sudah di-share mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja untuk pertemuan hari ini, Zoom hari ini, karena kita sudah di ujung acara. Mister akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mister ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Mister ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam.